Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati. Saya dari lokal PGMI 2E. Baiklah, langsung saja. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS IPS yang dimana yang berjudul tentang pasar, uang, lembaga keuangan, dan perdagangan internasional. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian pasar. Secara umum, pasar adalah tempat pertemuan permintaan yang penawaran yang pada dasarnya akan mengakibatkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Konsumen melakukan suatu transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut wujudnya, pasar dibagi dua, yaitu pasar abstrak dan pasar nyata. Pasar abstrak adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual hanya perlu mengajukan contoh barang atau sampel barang saja. Sedangkan pasar nyata adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual dalam melakukan jual beli barang atau jasa. Contohnya pasar tradisional. Jenis-jenis pasar, yang dimana ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna seperti situasi di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi. Namun dalam jenis pasar ini, kamu bukanlah satu-satunya penjual yang menjual produk tersebut. Dengan kata lain, kamu berada di sebuah tempat di mana ada banyak pedagang dengan jenis jualan serupa, sehingga kamu tidak bisa menaikkan harga seenaknya karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Pasar persaingan tidak sempurna berbanding terbalik dengan pasar persaingan sempurna. Jenis pasar kali ini adalah situasi di mana ada satu atau dua penjual saja yang laku dan memonopoli pelanggan, sedangkan sisanya tidak laku. Singkatnya, ada persaingan yang tidak sehat terjadi, seperti misalnya harga yang lebih murah ataupun sengaja memberikan diskon tanpa memberitahu penjual lainnya. Sedangkan pasar monopoli dalam bahasa Yunani berarti satu penjual. Jadi, pasar monopoli adalah situasi di mana hanya ada satu penjual saja yang menguasai seluruh pelanggan. Hal ini terjadi karena tidak adanya persaingan ataupun kompetitor yang bermain pada lahan bisnis yang serupa. Namun, jenis dari pasar ini juga cukup spesifik sehingga sulit untuk dilawan. Beberapa contoh dari jenis pasar monopoli adalah PT KAI, PLN, PDAM, hingga Pertamina. Ada beberapa jenis bisnis yang sebenarnya bukanlah monopoli seperti Aqua, tetapi mereka memegang pasar karena semua konsumen sudah akrab dengan merek tersebut dan menjadi pengucapan sehari-hari. Sedangkan D. Dasar oligopoli. Oligopoli hampir mirip dengan monopoli, namun berbedanya terletak dari seberapa banyak perusahaan yang menjual produk yang sama. Jika monopoli hanya ada satu perusahaan saja. Oligopoli adalah banyak perusahaan yang menjual satu jenis produk yang serupa. Beberapa contoh dari jenis pasar oligopoli adalah perusahaan alat transportasi, perusahaan minyak goreng, dan lain-lain. Sejarah dan kedudukan uang sebagai alat tukar. Pada mulanya, setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seiring dengan perkembangan pada masa itu, mereka saling menyadari bahwa apa yang mereka hasilkan tidak cukup dan memerlukan apa yang dihasilkan oleh orang lain. Dari sinilah muncul kegiatan saling tukar satu sama lain antara dua orang yang saling membutuhkan. Fungsi lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai fungsi utama untuk melancarkan pertukaran produk, barang, serta jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Fungsi lain diantaranya sebagai berikut.
1. Menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. 2. Memberikan informasi dan pengetahuan. 3. Memberikan jaminan. 4. Menciptakan dan memberikan likuiditas. 5. Fungsi penyimpanan kekayaan. 6. Fungsi transmutasi kekayaan. 7. Fungsi pembayaran. 8. Fungsi pembiayaan atau kredit. 4. Ruang lingkup dan faktor pendorong perdagangan internasional dan dampaknya bagi Indonesia. A. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Sebagai makhluk sosial. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus saling bekerja sama dengan manusia lainnya dan bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. 2. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli atau disebut juga dengan ekspor impor karena dilakukan antar negara. 3. Tujuan perdagangan internasional. Sebagaimana yang dituliskan di awal, perdagangan internasional bertujuan untuk membuat dua atau lebih negara saling berhubungan. 4. Manfaat perdagangan internasional. Selain tujuan-tujuan tersebut, hal yang mungkin didapat dari kegiatan ini adalah manfaat. 5. Memenuhi kebutuhan. Pertama adalah saling memenuhi kebutuhan antara pelaku perdagangan, baik negara penjual maupun negara pembeli dalam kegiatan ini. Kemudian negara yang terlibat akan mendapatkan keuntungan, khususnya penjual. 6. Memperluas pasar dan transfer ilmu. Perdagangan internasional juga dapat memperluas pasar dagang suatu negara, sehingga jangkauan perdagangan produknya tidak hanya dalam negeri atau sebatas negara tetangga terdekat. Hal yang menarik, kegiatan ini dapat transfer ilmu dan teknologi dari negara yang lebih maju. 7. Memakmurkan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut karena adanya peningkatan jual beli dan keuntungan yang dapat berguna memakmurkan masyarakat serta dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. 8. Menambah devisa negara. Kegiatan jual beli antar negara juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan devisa negara. Kamu pasti paham maksudnya, karena keuntungan dan uang yang masuk ke suatu negara akan lebih banyak. Hal ini juga bisa bermanfaat untuk mencegah krisis atau mengatasi masalah ekonomi suatu negara. 9. Efisiensi produksi. Ada juga manfaat efisiensi produksi. Hal ini karena tidak semua memiliki keahlian dan sumber daya yang sama dalam memproduksi suatu barang atau menyediakan suatu jasa. Dampak positif perdagangan internasional bagi Indonesia adalah meningkatkan hubungan dan relasi antar negara yang berhubungan, meningkatkan kesempatan bekerja, menambah penghasilan devisa negara, produktif perdagangan negara semakin meningkat, menekan angka pengangguran, kemakmuran bangsa yang semakin membaik, mempermudah pada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, menciptakan spesialisasi produksi dan sebagainya. Dampak negatif perdagangan internasional bagi Indonesia adalah memunculkan pola hidup konsumtif serta ketergantungan kepada negara lain. Indonesia akan relawan terkena penjajahan dari bidang ekonomi, rawan timbul persaingan yang tidak sehat, dapat mematikan produksi dan usaha dalam negeri yang tidak mampu bersaing, dapat melemahkan rupiah apabila impor lebih besar daripada ekspor dan sebagainya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.